Assalamualaikum Bu Mita, semoga sehat selalu ya. Baik, Bu Mita, sebelum kita mulai observasi, ada beberapa hal yang nanti akan menjadi pengamatan kami. Di antaranya adalah persiapan pembelajaran, tujuan, kemudian perangkat, lalu strategi Bu Mita dalam mengelola kelas, dan juga hal-hal yang nanti akan ada pada kegiatan pembelajaran Bu Mita. Untuk selengkapnya Bu Mita bisa lihat di contoh rubrik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum membuat produk tadi simpulannya apa? Dalam membuat saya pasang kita settingin pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, coba kita sekarang menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Oke, Ais, silakan Ais. Untuk rancangan yang pertama ada persiapan. Persiapan, di dalam persiapan itu ada apa saja Mbak Ais? Bahan dan alat Menyiapkan bahan dan alat. Kemudian yang kedua, dalam proses membuat rancangan butuh apa? Proses pembuatan. Proses Oke, betul. Terima kasih. Itu tadi untuk kesimpulannya. Sekarang kita berdoa bersama ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Depan kita bahas bersama. Terima kasih. Bu Mita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ya. Tadi saya sudah di kelasnya Bu Mita dan sudah melihat bagaimana aktivitas Bu Mita melakukan pembelajaran di kelas. Luar biasa, anak semangat. Iya, jadi sekarang ini saya ingin menindaklanjuti Bu Mita, ada beberapa hal yang bisa mungkin kita diskusikan bersama. Saya jadi penasaran dan ingin belajar lebih lanjut ini sama Bu Mita. Terkait dengan beberapa poin, yaitu mungkin persiapan pembelajarannya Bu Mita, kemudian strategi pengelolaan kelasnya Bu Mita, kemudian tadi saya lihat juga ada interaksi Bu Mita dengan anak-anak, dan terakhir juga penutupnya anak diajak berdoa menyimpulkan, dan itu pengen kita coba gali bersama Bu Mita. Apa ini mengganggu waktunya? Oh, bukan. Santai saja. Alhamdulillah juga begitu ya Bu Mita ya. Baik. Yang pertama nih Bu Mita, ini kira-kira untuk pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan Bu Mita ini, adakah identifikasi dari Bu Mita kaitannya dengan masalah-masalah yang sebetulnya itu ingin Bu Mita tingkatkan lagi di kelas? Kalau begini ya Pak Tommy, Iya. itu memang secara keseluruhan anak sudah aktif. Iya. Tapi menurut saya Iya. belum bisa memanfaatkan media pembelajaran dengan Media. maksimal. Oh, iya, Karena iya. memang ada beberapa kendala. Iya, iya. Harus membawa LCD ke LCD, kelas. iya. Nah, itu saya baru menerapkan hanya berupa gambar saja ke anak, Gambar, iya. mapping saya berikan ke anak. Iya, Nah, iya, iya. mungkin itu akan lebih menarik jika saya bisa menampilkan seperti video bahasa video. Oh, seperti Bagaimana video. nanti misalkan ini kan tadi materinya tentang pengolahan buah segar. Buah segar. Anak-anak bisa saya perlihatkan video. Buah segar itu bisa diolah jadi makanan, minuman. Nah, itu yang belum bisa saya laksanakan dengan maksimal. Itu yang menjadi kendala saya ketika proses pembelajaran juga. Seperti itu Pak. Jadi kaitannya dengan media pembelajaran ya Bu Mita, yang ingin ditambahkan lagi. Nah, kira-kira Bu Mita ini dari skala 1 sampai dengan 10,
kira-kira ini untuk saat ini Bu Mita dalam kaitannya mempersiapkan itu sudah sampai angka berapa kalau kita Kalau diangkakan ya Pak ya, Iya. alhamdulillah saya mulai dari apa namanya lembar kerja siswa sudah saya siapkan, PP juga sudah. Ya hanya saja itu tadi ya mungkin bisa 8 sampai 9 lah Pak ya untuk melengkapi media itu Iya. yang kurang gitu saja menurut saya. ya betul, saya setuju. Karena tadi saya lihat mulai dari urut-urutan Bu Mita mengajarkan sampai ada penutupan dan pengambilan kesimpulan oleh anak-anak, kemudian diperkuat lagi dengan refleksi dari Bu Mita. Nah itu sudah sangat luar biasa. Perlu kita contoh menjadi ambil pelajaran untuk guru-guru teman semua. Oke, nah dari kekurangan itu Bu Mita kira-kira apa sih yang sudah Bu Mita persiapkan kaitannya misalnya saya sudah membuat ini tinggal menambah ini, kira-kira sudah seperti apa Bu Mita? Jadi begini Pak, rencana saya memang untuk kedepannya walaupun tidak selalu dalam setiap pertemuan ya, Iya. nanti akan saya selingi, saya akan memberikan contoh video, saya bisa mempelajari berbagai sumber, salah Iya. satunya dari YouTube. Nah itu nanti saya bisa menjadi referensi untuk saya berikan ke anak-anak. Jadi Iya. anak agar bisa lebih tertarik kalau melihat video ya Pak. Iya. Kalau hanya sekedar saya memberikan contoh berupa tulisan, anak bisa membaca, tapi Betul. kemudian kurang memahaminya. Iya, iya. Apalagi mau praktek membuat makanan atau minuman. Iya. Kalau melihat dia akan lebih tertarik. Iya, Oh iya. ternyata caranya begini, dia Iya. lebih paham seperti itu Pak Safi. Oke. Oke. Nah kira-kira ini Bu Mita, Oke. dari persiapan yang sudah Bu Mita lakukan itu adakah kemungkinan untuk nanti ini akan ada proyek untuk anak-anak? Karena saya lihat tadi sepertinya Bu Mita ini pembelajarannya kalau tidak salah yang berbasis proyek ya Bu Iya, Mita. betul. Nah kira-kira mungkin seperti apa Bu Mita rencana itu Bu Mita? Memang Pak Safi, saya kan memang lebih mentik dengan tugas proyek. Proyek ini. Anak-anak lebih ke kreativitasnya yang kita Iya, tingkatkan. betul. Anak-anak bisa memanfaatkan terutama kelas 7 tadi ya Pak ya, kan Iya. pengolahan buah segar. Jadi buah apa yang ada di lingkungan sekitar anak-anak bisa memanfaatkan. Nah proyeknya nanti Iya. anak-anak membuat produk dari buah segar itu, misalkan menjadi makanan ya. Sekarang kan ada salad buah, Oh iya. ada keripik buah, Betul, nah betul. Banyak ada betul. juga rujak. Iya. Begitu juga bisa dibuat minuman ada jus kan. Kalau menurut saya itu anak-anak bisa kok. Sekarang Bisa, kan ya? banyak sumber belajar. Nah, Betul. mereka apalagi sudah pegang HP Android semua ya. Iya. Jadi kan anak-anak bisa lebih berselancar di dunia apa ya internet ya Pak ya. Nah, YouTube. betul sekali ya di YouTube lah terutama. Anak-anak sudah Betul. nggak gaptek. Sekarang sudah anak-anak sudah luar biasa dalam perkembangan teknologinya. Seperti itu Pak Safi Iya. rencananya. Dari rencana yang luar biasa tadi itu Bu Mita, kira-kira adakah hambatan Bu Mita yang mungkin nantinya akan menjadi satu kendala? Hambatannya begini Pak. Iya. Anak-anak kan kalau buat proyek ya, Iya. pertama membuat rencana dulu. Rencana dulu. Sebelum buat proyek. Kira-kira Mbak Mita, dari rencana Mbak Mita yang luar biasa tadi, adakah hambatan atau kendala yang mungkin nanti akan dihadapi, serta bagaimana kira-kira solusi-solusi yang sudah Bu Mita persiapkan? Oke, kalau menurut saya hambatan-hambatan biasanya Pak ya, Iya. biasanya itu anak-anak kalau membuat laporan. Hmm. Mereka antusias sekali kalau membuat Hmm. proyek, buat Betul. praktek ya itu antusias dia. Iya. Dia sangat antusias Iya. mereka belajar pengolahan itu. Cuman kadang untuk membuat laporannya anak-anak harus menguraikan dari dia praktek itu bagaimana, itu kadang kurang antusias. Jadi saya harus menuntun anak-anak, harus memberikan support, oh gini loh caranya, tapi saya sudah melakukan apa. Nah itu dibuat laporan, itu yang anak-anak ada kendalanya. Tapi saya mencoba untuk mendampingi anak-anak sehingga anak-anak itu tetap menyelesaikan sampai laporan proyeknya selesai. Seperti itu. Iya, luar biasa. Gini, kaitannya dengan waktu ini Bu Mita. Kira-kira
kapan sih akan dilaksanakan kegiatannya Bu Mita ini kira-kira? Untuk waktunya saya biasanya kalau sudah anak-anak sudah selesai membuat rencana, Iya. minggu depannya praktek. Tetapi dalam satu kelas itu tidak berbarengan praktek semua. Iya. Kenapa? Karena nanti saya bisa kesulitan untuk memantau anak apalagi praktek dengan menggunakan berbagai alat dan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan. Jadi biasanya minggu ini ada beberapa kelompok yang praktek. Jadi Iya. kelompok lain bisa melihat. Kalau Betul, saya betul. pernah mencoba itu, saya jadikan satu Kak ya, itu Iya. kurang maksimal. Akhirnya saya alternatif itu agar saya bisa mendampingi anak-anak secara maksimal. Iya. Teman-teman bisa lihat, bisa saling mengevaluasi, memberikan masukan sama teman-temannya biar kedepannya bisa lebih baik. Gitu. Iya, baik. Ini kaitannya dengan kendala yang ingin digambarkan tadi ya Bu Mita ya. Kaitannya dengan proses pembelajaran untuk media. Kita ke media kembali itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Mita kaitannya dengan tadi ya media, penambahan media dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin Bu Mita sudah punya ukuran kaitannya dengan keberhasilan pemanfaatan media yang nantinya akan Bu Mita gunakan. Kalau terkait itu bagaimana? Untuk kaitannya dengan media tadi Iya. saya rasa anak-anak mungkin akan lebih antusias kalau dia bisa melihat secara langsung Prosesnya. video itu Pak. Seperti itu. Jadi apa ya, kalau saya lebih ke pakai video memang, Pakai video. tapi ya kendalanya tadi itu betul. seperti itu, kendala harus saya Menyiapkan harus- peralatan-peralatan menyiapkan tadi ya. peralatannya Oh, itu. gitu. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi tadi Bu Mita, kendala kaitannya dengan peralatan, kira-kira solusi dari Bu Mita untuk kendala peralatan itu apakah nanti akan melibatkan siapa mungkin untuk membantu atau bagaimana kira-kira? Seperti itu ya, betul. Saya nanti bisa melakukan kerjasama Iya. dengan bagian sarkas. Iya, iya. Selain itu saya bisa melakukan moving class. Moving class. Oh iya iya. Di Betul, bisa. sekolah kita kan ada ya Pak Iya, ya, iya. moving class itu. Betul. Anak-anak biasanya Iya. kadang-kadang saya ajak ke moving class Moving itu. Seperti itu Pak. Ya, yang fasilitasnya sudah ada begitu ya Bu. Tapi ya itu Pak, kadang ada apa namanya berbarengan dengan Berbarengan. mata pelajaran lain. Iya, betul, betul Sehingga sekali. saya cari alternatif membawa LCD ke kelas kelas. seperti itu. Iya, iya. Iya. Oke Mbak Mita, sepertinya ini nanti akan luar biasa. Jadi dampaknya kepada anak-anak setelah ditambahkan video, anak-anak bisa lebih banyak tahu. Ini juga cukup menarik. Dan saya minta untuk nanti saya ingin dengar ceritanya lagi dari Bu Mita. Kira-kira setelah nanti ini diterapkan kepada anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, Bu Mita nanti saya minta waktunya lagi, pengen dengar lagi kira-kira ceritanya setelah menerapkan itu seperti apa. Oke. Mungkin ada sedikit kesimpulan atau mungkin nanti kaitannya dengan komitmen bagaimana rencana Bu Mita itu nanti akan bisa terlaksana dengan lancar dan kalau bisa di beberapa kelas, kaitannya dengan komitmen melaksanakan perencanaan ini kira-kira. Seperti ini mungkin Pak ya, Iya. rencana saya ke depan. Misalkan Iya. anak-anak nanti akan saya ajak di moving class, itu alternatif pertama ya. Iya. Jadi nanti bergilir setiap jam pelajaran saya. Iya. Ketika saya perlu media pembelajaran berupa video, anak-anak saya ajak ke moving class. Selain itu, karena di sekolah kita kan ada batasan anak-anak tidak diizinkan untuk membawa HP ya. Iya. Nah, nanti saya akan izin ke guru BK-nya, anak-anak bisa membawa HP ketika jam pelajaran saya. Setelah selesai jam pelajaran bisa dititipkan kembali. Itu Betul. saya rasa akan lebih maksimal Mbak ya, karena Iya. anak bisa melihat langsung. Nah, nanti saya bisa share linknya video apa yang perlu mereka tampilkan, mereka lihat itu tetap, tapi dengan kontrol saya tetap mengontrol apa yang akan dilihat oleh anak-anak. Itu saya rasa akan lebih maksimal Mbak ya, karena
pribadi, setiap anak kan pasti punya HP ya. Nah, itu alternatif kedua. Seperti itu. Luar biasa. Ada banyak rencana-rencana yang sudah dipersiapkan oleh Bu Mita untuk bagaimana mengawal supaya kegiatan pembelajaran ini bisa berlangsung secara optimal. Terima kasih waktunya Bu Mita. Jangan kapok, nanti kita bahas kembali hasil rencana panjenengan yang luar biasa ini supaya saya sangat penasaran. Jadi nanti kalau ini sudah diterapkan bagaimana cerita selanjutnya. Terima kasih Bu Mita ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih.